Di antara para pemikir Yunani klasik, Plato adalah salah satu filsuf yang merumuskan filsafat secara sistematis, secara komprehensif. Jika para pemikir sebelumnya lebih kepada saran-saran politik yang bernuansa etik. Tetapi Plato merumuskannya dengan begitu sistematis di dalam beberapa bukunya, misalnya Politikos atau Statement Negarawan, kemudian Republik atau Politeia, dan Nomoi atau Hukum-Hukum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan beberapa gagasan atau hal-hal yang berhubungan dengan filsafat politik Plato. Misalnya tentang apa itu keadilan, kemudian bagaimana negara itu lahir, kemudian siapa yang berhak memimpin suatu negara, dan yang terakhir adalah berhubungan dengan degradasi dari negara ideal sampai negara yang paling dibenci oleh Plato. Untuk menjelaskan beberapa persoalan filsafat politik Plato ini, saya secara spesifikasi akan mengacu kepada buku Republik. Buku Plato yang paling komprehensif membahas tentang filsafat politiknya adalah Politeia atau biasa disebut Republik. Suatu penyebutan yang sebetulnya tidak terlalu tepat, karena Politeia di dalam bahasa Yunani berarti konstitusi atau hukum-hukum. Saya tidak tahu kenapa kemudian Politeia hari ini diterjemahkan menjadi Republik. Ini membuat buku Plato yang terbit di dalam bahasa Indonesia pun juga menggunakan judul Republik. Di dalam buku inilah Plato merumuskan tentang filsafat politiknya. Awal buku ini sebetulnya membahas tentang apa itu keadilan. Jadi kalau saya melihat, negara menurut Plato adalah perwujudan dari keadilan. Jadi keadilan yang lebih komprehensif, kira-kira keadilan yang lebih menyeluruh itu dapat diwujudkan melalui negara atau polis city states. Di dalam buku itu berbagai pendapat apa itu keadilan yang ada di awal buku Republik ini kita akan bicarakan belakangan. Kita akan memulai dari bagaimana negara itu lahir yang bisa kita temukan di buku 2 buku Republik. Menurut Plato, negara itu lahir karena sejatinya manusia seorang diri itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Karenanya manusia membutuhkan orang lain, perlu berasosiasi dengan orang lain. Dalam asosiasi ini perlu ada yang pembagian kerja. Jadi ada yang fokus membuat sepatu, dia pekerjaan membuat sepatu. Ada yang fokus membuat baju, dia pekerjaan membuat baju, ada yang bertani dan seterusnya. Lalu kemudian dari hasil karya masing-masing orang ini lalu dipertukarkan, barter. Dari pertukaran inilah manusia bisa memenuhi kebutuhannya yang begitu banyak, yang begitu beragam. Dari sekian individu atau sekian orang yang saling bertukar karena kebutuhannya yang berbeda-beda itulah, maka perlu mengasosiasikan diri, perlu berkumpul, perlu membentuk negara lah bahasa kita. Dalam negara ini harus ada yang mengatur, harus ada pemerintahannya, harus ada penguasa. Lalu yang penguasa perlu ada yang menjaga negara, perlu tentara dalam hal ini. Dengan demikian, sudah ada 3 kelas yang harus ada di dalam suatu polis, yaitu penguasa, lalu kemudian tentara yang menjaga keamanan dari polis tersebut, dan yang ketiga adalah orang-orang yang bekerja. Dalam hal ini petani, buruh, dan seterusnya. 3 kelas ini menurut Plato harus menyadari kodratnya masing-masing. Penguasa harus menyadari bahwa dia adalah yang memerintah. Kemudian tentara harus menyadari bahwa dia harus mengamankan polis, mengamankan negara. Dan yang terakhir adalah petani harus juga menyadari bahwa dia harus berproduksi, harus bertanam, dan seterusnya. Tidak bisa petani kemudian ingin menjadi penguasa atau tentara ingin menjadi petani. Bercampur bauran kodrat ini kemudian bisa melahirkan kekacauan. Lalu bagaimana misalnya agar para petani dan tentara ini tidak berani memberontak kepada penguasa dalam suatu polis? Maka kata Plato disinilah perlu adanya mitos. Jadi harus dimitoskan bahwa penguasa itu adalah emas, kemudian tentara itu adalah
Kuningan, lalu kemudian petani, pedagang, dan seterusnya kelas bawah itu adalah besi. Nah, ini tidak boleh dicampur baurkan. Pemberontakan akan terjadi apabila prosesnya di dalam pernikahan itu ada percampur bauran kodrat, misalnya besi menikah dengan emas, dan itu bisa melahirkan percampur bauran kodrat. Kelahiran generasi yang lahir itu tidak jelas posisinya kira-kira. Karenanya dalam proses pernikahan pun harus disesuaikan dengan kodratnya. Dengan demikian, para petani akan tahu diri bahwa dia sebagai petani, dia tidak akan ingin menjadi penguasa. Penguasa pun juga harus menyadari bahwa dia harus bijak sebagai penguasa. Sementara tentara juga harus menyadari bahwa dia harus punya keberanian untuk menjaga negara. Mitos ini barangkali yang boleh kita sebut hari ini sebagai ideologi pada waktu itu, yang mengatur kesadaran orang di dalam bertindak atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam suatu negara. Lalu bagaimana agar penguasa itu betul-betul bekerja untuk publik, bekerja untuk rakyat? Nah, di sini menurut Plato perlu diatur. Yang pertama adalah harus ditiadakan kepemilikan pribadi. Inilah yang disebut-sebut bahwa komunisme pertama kali muncul dari gagasan filsafat politik Plato. Kemudian yang kedua, gajinya jangan terlalu besar dan terlalu kecil. Kalau terlalu besar dia akan berfoya-foya, kalau terlalu kecil dia akan korupsi. Lalu kemudian yang ketiga adalah tempat tinggalnya harus berada di lokasi yang sama. Jadi tempat tinggal yang khusus untuk publik, tempat tinggal bersama. Beberapa aturan inilah untuk mencegah para penguasa itu bertindak sewenang-wenang atau hanya untuk kepentingan pribadinya. Dari penjelasan ini kita melihat bahwa Plato menunjukkan keadilan itu ya kesesuaian dengan kodrat kerja-kerja yang dilakukan berdasarkan fungsinya. Di dalam suatu polis tertentu, jadi polis yang bisa mewujudkan keadilan itu adalah ruang untuk mencapai kebahagiaan. Nah, posisi keadilan versi Plato ini berbeda dengan beberapa keadilan sebelumnya yang diperdebatkan di awal buku ini. Kita tahu bahwa buku ini diawali oleh perdebatan tentang keadilan. Ada beberapa tokoh di situ yang berdialog dengan Socrates. Pertama ada Kepalus. Kepalus menyatakan bahwa keadilan itu adalah bersikap jujur, misalnya meminjam sesuatu dan mengembalikannya. Tetapi dibantah oleh Socrates, bagaimana kalau kita meminjam pisau dan setelah mau mengembalikan, orang yang punya pisau ternyata gila. Kalau kita kembalikan, tentu pengembalian kita kepada orang yang gila menjadi sesuatu yang tidak adil, karena bisa-bisa berbahaya ketika dipegang orang yang gila. Lalu kemudian datang Polimarchus, anaknya Kepalus. Ini dia mengatakan bahwa keadilan itu adalah kepantasan. Kepantasan dalam hal ini masih terlalu umum sebetulnya. Lalu dia menspesifikasikan dengan contoh bahwa kepantasan yang dia maksud itu adalah berbuat baik kepada teman dan berbuat buruk kepada lawan. Definisi ini kemudian dibantah oleh Socrates. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa teman kita itu adalah baik untuk kita, kemudian lawan kita adalah buruk buat kita? Definisi ini kemudian menjadi mentah. Berikutnya datanglah Thrasymachus, seorang sofis. Dia mengatakan bahwa keadilan itu adalah selama menguntungkan yang kuat, selama menguntungkan penguasa, karena penguasa sudah tahu apa yang harus dia lakukan, termasuk konstitusi. Konstitusi yang dibikin oleh penguasa itu adalah konstitusi yang baik, dan orang yang dikuasai yang tinggal mengikuti saja apa yang dibuat dalam suatu konstitusi. Definisi ini juga dibantah oleh Socrates bahwa sebetulnya orang atau penguasa yang tidak adil itu adalah penguasa yang bodoh, penguasa yang agresif, penguasa yang tidak tahu diri. Justru keburukan akan datang dari penguasa yang demikian. Karenanya keadilan ini harus kita kedepankan, karena dengan keadilanlah kemudian kesejahteraan polis atau kebahagiaan di dalam suatu polis itu bisa lahir. Dengan bantahan ini, Thrasymachus kemudian tidak menemukan jawaban. Berikutnya datang lagi Glaucon.
Dia mengatakan bahwa keadilan adalah kontrak kesepakatan antara yang kuat dan yang lemah. Jadi yang lemah dan yang kuat ini adalah suatu kodrat yang tidak bisa ditolak oleh keduanya. Jadi meskipun hasil kesepakatan itu tidak menguntungkan bagi yang lemah, tetapi itu adalah keadilan. Nah, untuk menjawab apa yang dikatakan Glaucon ini, kemudian Socrates yang menjadi juru bicara di dalam buku Republik merumuskan atau mengajak kemudian para hadirinnya itu untuk berbicara lebih jauh tentang polis. Jadi kemudian keadilan dapat ditemukan di dalam polis bagaimana sudah kita diskusikan tadi. Lalu persoalan lebih lanjut adalah ketika Socrates menjelaskan konsep tentang bagaimana negara, bagaimana polis. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan polis yang demikian itu atau polis yang begitu ideal yang sudah dijelaskan oleh Plato tadi. Jawabannya atas pertanyaan tersebut ditemukan di dalam buku 3 buku Republik, yaitu bahwa polis harus dipimpin oleh raja yang filsuf atau ratu yang filsuf. Jadi tidak boleh sembarangan orang yang menjadi pemimpin dalam suatu polis. Bagaimana kemudian kita wujudkan pemimpinan yang sekaligus filsuf atau ratu yang sekaligus filsuf? Menurut Plato perlu adanya pendidikan. Jadi pemuda-pemuda harus dididik, ada sekolahnya. Dalam hal ini mengemuka bagaimana konsep pendidikan yang harus diberikan kepada calon pemimpin. Menurut Plato ada 3 hal yang harus diberikan. Dalam hal ini yang pertama adalah musik atau sastra. Jadi sastra ini lebih kepada untuk mengolah jiwa dari calon pemimpin. Lalu kemudian yang kedua adalah gimnastik atau olahraga untuk memperkuat secara fisik. Dan yang ketiga adalah matematika. Dalam hal ini penguatan secara intelektual. Memang kita tahu Plato adalah salah satu filsuf yang sangat menekankan pentingnya matematika. Bahkan di depan sekolah akademia bertuliskan yang tidak mengerti matematika dilarang masuk. Nah, model pendidikan inilah yang diyakini oleh Plato bisa melahirkan seorang pemimpin yang sekaligus filsuf, pemimpin yang memiliki beberapa karakter kepemimpinannya. Yang pertama, dia adalah bijaksana, Sophia. Kemudian yang kedua adalah pemberani, Andrea. Yang ketiga adalah adil, Dikaisin. Kemudian mawas diri, Soposin. Jadi pemimpin tidak boleh sembarangan. Pemimpin tidak boleh orang-orang yang tidak mengerti politik, tidak mengerti tentang kepemimpinan. Ini persis seperti nahkoda kapal kira-kira. Jadi dalam suatu perjalanan di sebuah kapal tidak bisa nahkoda. Kapal ini diserahkan kepada semua yang ada di dalam kapal itu, melainkan harus dipilih orang-orang yang mengerti bagaimana menjalankan kapal, atau paling tidak orang yang mengerti peta, sehingga kapal tidak karam, sehingga kapal bisa sampai ke tujuan yang diinginkan. Inilah sistem negara yang disebut aristokrasi oleh Plato, yaitu kepemimpinan suatu negara oleh segelintir orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih daripada yang dipimpinnya. Di dalam buku Republik ini juga Plato merumuskan degradasi di restorasi sampai menjadi negara yang paling dibenci oleh Plato. Ketika aristokrasi ini sudah tidak terlalu ideal kepemimpinannya, sudah mulai memburuk, maka tentara akan merebut para kepemimpinan aristokrasi ini. Lalu kemudian model kepemimpinan menjadi berdasarkan kehormatan, karena memang tentara ini lebih mengedepankan kehormatan. Inilah yang disebut sebagai demokrasi. Lalu kemudian berkaitan dengan kehormatan, orang yang memimpin secara perlahan memperebutkan kekayaan yang ada di dalam suatu negara itu, sehingga bergeser kemudian sistem negara atau penguasa lebih kepada kekayaan yang dimilikinya. Inilah yang disebut sebagai oligarki. Oligarki tentu saja melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Maka pada saat itu akan lahir suatu pemberontakan, akan lahir suatu gerakan perlawanan yang menekankan bahwa semua orang punya hak, semua orang punya kodrat untuk
berkiprah di dalam suatu negara, inilah yang disebut demokrasi. Lalu kemudian demokrasi juga terjadi kekacauan karena semua orang merasa punya hak, merasa diri bisa menyampaikan segala macam, sehingga nanti muncul suatu kekuatan lainnya yang mengatur negara. Inilah yang disebut sebagai tiran. Tiran inilah salah satu bentuk pemerintahan dari degradasi aristokrasi. Aristokrasi Plato yang dianggap paling buruk. Setelah beberapa persoalan yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan filsafat politik Plato, tapi yang paling penting harus kita tekankan di sini adalah konteks di mana Plato lahir, di mana Plato merumuskan gagasan-gagasannya, yaitu demokrasi Athena yang sudah berada di ujung kehancurannya. Yang mana demokrasi Athena tidak terlalu berhasil saat Plato sudah dilahirkan dan besar. Bahkan demokrasi Athena juga membunuh Socrates, guru dari Plato. Inilah barangkali yang membuat Plato tidak terlalu suka dengan demokrasi, sehingga dia memiliki rumusan yang berbeda, yaitu aristokrasi.